Misalkan begini, dari biaya sewa tempat, gaji, semua kita jumlahkan untuk 1 tahun itu berapa misalkan. Nah, misalkan untuk 1 tahun kita butuh uang 100 juta. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam kelancaran usaha, ya, dan semakin berkembang bisnisnya. Oke teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini dan sedikit bisa berbagi sama teman-teman tentang pengalaman ataupun sedikit pengetahuan yang saya punya. Oke, di video kali ini saya lagi nggak mau ngebahas tentang roasting, tentang barista. Oke, di kali ini saya mau ngebahas tentang apa sih itu return of investment atau ROI, ya. Nah, pertanyaan ini suka ditanyakan ke saya. Selain pertanyaan misalkan, gimana sih Kang untuk memulai bisnis roastery? Gimana sih untuk memulai bisnis coffee shop? Modelnya apa? Modalnya itu berapa banyak yang diperlukan? Dan bagaimana cara menghitung balik modalnya, ya. Nah, jadi ROI itu adalah balik modal, modal yang kita pakai mau berapa lama kita kembalikan, ya. Nah, seringkali karena kita sebagai seorang pemula dan kita kadang-kadang running sendiri, ya, misalkan kita seringkali menganggap sepele hal ini, ya, karena mungkin bisa jadi karena seneng, misalkan awal bisnis penjualan laku, terus ada untung, ya, dan kita lupa bagaimana kita mengembalikan modal itu. Nah, jadi di video ini saya mau berbagi sama teman-teman bagaimana memulai bisnis yang baik, bagaimana memulai bisnis yang penuh dengan istilahnya persiapan dan juga penulisan data atau juga pencatatan secara maksimal. Oke, pertama, di dalam bisnis selain hal-hal lain yang mesti kita perhatikan, misalkan perencanaan bisnis, target market yang mau kita ambil, produk yang mau kita jual, bagaimana kita menentukan harga, tapi ada satu hal yang harus pertama kali kita kalkulasikan dulu, adalah berapa besar modal yang mau kita gunakan atau kita pakai untuk memulai usaha itu. Nah, besaran modal ini relatif, ya, relatif. Ada orang yang mau berinvestasi langsung besar, istilahnya langsung miliar-miliaran, tetapi ada juga yang memulai dengan usaha modal kecil. Nah, mau kecil ataupun besar, nah kita ini harus jelas dulu. Nah, dari modal yang mau kita pakai ini, atau modal yang kita punya ini mau kita pakai buat apa? Nah, modal ini terbentuk dari variabel-variabel apa saja, gitu kan? Nah, jadi ketika kita mau memulai bisnis, menentukan besaran modal ini tergantung, ya. Nah, misalkan modal usaha, ya. Nah, modal usaha. Nah, modal usaha ini biasanya itu terdiri dari persiapan-persiapan, misalkan satu, untuk sewa tempat. Oke. 2, gaji karyawan kalau mau pakai karyawan, ya, gaji. 3, bahan baku. Oke. Terus 4, peralatan. Beli peralatannya apa aja. Terus 5, biaya-biaya di luar, misalkan biaya marketing, biaya-biaya untuk peralatan-peralatan kantor. Nah, jadi modal usaha itu terdiri dari beberapa variabel. Nah, misalkan setelah dihitung dari semua ini, misalkan sewanya berapa, gaji karyawannya berapa, dan berapa orang yang mau kita pakai, terus bahan baku yang mau kita gunakan apa, peralatannya apa saja, biaya-biaya tak terduganya. Nah, jadi ketika kita mau mulai bisnis, nah, biaya-biaya ini mesti kita persiapkan, terutama untuk misalkan gaji
atau gaji ini termasuk dalam operational cost. Operational cost itu antara lain gaji, bayar listrik, bayar gas, atau juga biaya-biaya yang rutin lah, yang rutin kita akan keluarkan setiap bulan ataupun juga setiap harian. Nah, itu disebut dengan biaya operasional. Nah, biaya operasional ini juga harus kita kalkulasikan. Misalkan gaji berapa sebulannya mesti dikeluarkan, lalu juga listrik yang mesti kita bayar itu berapa. Nah, sehingga kita bisa menentukan atau minimal merencanakan nominalnya. Nah, selain itu juga sewa tempat. Sewa tempat, bagaimana prosedurnya? Apakah langsung bayar 2 tahun, ataukah bisa bayar 1 tahun, ataukah bisa bayar per bulan? Nah, misalkan kalau misalkan bayarnya per bulan, nah minimal kita harus mempersiapkan biaya sewa itu untuk 6 bulan. Nah, jadi ketika kita menentukan modal ini, jangan untuk modal sesaat, misalkan hanya untuk sekali operasional atau sebulan. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah di bulan pertama ini usaha kita akan langsung jalan, akan langsung dapat untung, sehingga bisa membiayai variabel-variabel pengeluaran yang sudah kita catat tadi. Nah, itu sebabnya ketika kita memulai usaha, minimal kita harus punya persiapan dana itu untuk 6 bulan. Ya, untuk 6 bulan. Kenapa? Karena apalagi di usaha kopi. Usaha kopi ini tidak langsung cepat balik modal ya. Maupun itu usaha di rumah, ataupun juga mau usaha di misalnya sewa tempat ataupun apapun, itu kadang-kadang nggak langsung cepat balik modal atau nggak langsung dapat untung. Kadang-kadang penjualan bulan ini nggak cukup untuk bayar gaji, nggak cukup untuk beli gas, nggak cukup beli ini karena masih di bawah target. Nah, jadi usahakan minimal itu 6 bulan ya. Jadi kalau kita mau bikin modal usaha itu usahakan 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan. Kalau bisa buat setahun itu jauh lebih bagus. Nah, jadi misalkan begini, dari biaya sewa tempat, gaji semua kita jumlahkan untuk 1 tahun itu berapa misalkan. Nah, misalkan untuk 1 tahun kita butuh uang 100 juta. Oke? 100 juta nih misalkan. Nah, 100 juta ini sudah termasuk biaya sewa tempat, biaya beli alat-alat, terus juga bahan baku untuk selama 6 bulan. Nah, dari 100 juta ini ya, bagaimana cara kita merencanakan pengembalian modalnya? Nah, ini yang paling penting. Nah, misalkan teman-teman, saya mau 100 juta ini balik modal dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka teman-teman harus mulai 100 juta dibagi 12. Ya, dibagi 12. Nah, berapa per bulannya? Oke, berapa per bulannya? Contoh misalkan 100 juta dibagi 12, kurang lebih sekitar 8 juta per bulan. 8 juta. Nah, 8 juta ini dari mana? Ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengembalikan modalnya dalam waktu 1 tahun harus balik modal. Nah, berarti 8 juta ini adalah uang lebih. Nah, sehingga teman-teman ketika menghitung bagaimana saya bisa menyisihkan uang 8 juta dalam tiap bulan. Nah, teman-teman harus menghitung dari harga pokok penjualan atau HPP, harga dasar penjualannya itu harga pokok produksi HPP. Nah, mau berapa persen marginnya? Ya, berapa persen marginnya? Istilahnya misalkan modal HPP-nya 1 kilo kopi 50.000 misalkan. Nah, karena teman-teman punya target mengembalikan 8 juta tiap bulan kepada modal, maka dari HPP itu berapa persen teman-teman mau jadi di harga jualnya? Misalkan modalnya 50.000. 50.000 saya menjual 150.000 per kilo. Ya, berarti modalnya sendiri sudah 50.000. Nah, di sini akan ada selisih 100.000. Nah, dari 100.000 ini bukan berarti itu untung bersih, itu masih untung kotor. Nah, dari untung kotor ini kan harus dikeluarkan lagi untuk gaji, untuk juga bahan baku ya, bukan bahan baku, bayar listrik, bayar gas dan semuanya. Nah, sehingga dari 100.000 ini itu kan pasti akan berkurang lagi. Jadi istilahnya HPP penjualan dikurangi HPP itu baru jadi gross profit atau keuntungan kotor. Nah, dari gross profit ini nanti dikurangi lagi variable cost-nya.
baik itu bicara fixed cost maupun variable cost. Nah, dari gross profit yang sudah dikurangi variable cost, fixed cost, itu barulah nanti ada yang namanya net profit. Nah, misalkan net profitnya dari tadi misalkan sales ya dikurangi HPP itu sama dengan gross. Nah, dari gross ini kurangi lagi variable expense atau pengeluarannya. Baru nanti akhirnya ada net profit. Nah, misalkan omset sebulan 50 juta. Jadi setelah dikurangi HPP itu misalkan kalau 50%, misalkan HPP-nya 25 juta, berarti masih ada 75 juta. Dari 75 juta ini sudah dikeluarkan gaji, dikeluarkan bayar-bayar listrik, bayar yang lain lah pokoknya. Sisa tinggal 25 juta. Nah, 25 juta ini disebut net profit. Nah, dari net profit ini, kalau teman-teman mau mengembalikan modal dalam waktu 1 tahun, yang modal tadi contohnya ini ya, berarti kan 8 juta. 8 juta itu disisihkan. Dari 25 juta yang net profit, itu diambil 8 juta disimpan. Ya, lebih bagus lagi kalau misalkan modal 100 juta karena mau dikembalikan dalam 1 tahun, itu ada nilai inflasi, harus dilebihkan. Modal awal sekarang nih tahun ini 2022, baliknya berarti di 2023. Pastikan nilai 2002 dengan nilai 2023 itu udah nggak sama. Nilai 100 juta di tahun 2022 dengan nilai 100 juta di tahun 2023 itu sudah tidak sama. Nah, itu sebabnya maka teman-teman harus nambahin inflasi minimal 10% dari ini. Ya, jadi 100 juta, 110 juta. Nah, 110 juta ini dibagi dalam 12. Oke? Nah, berarti lah katakanlah 8 juta ya, 8 juta. Nah, jadi dari net profit tadi teman-teman sisihkan 8 juta disimpan. Nah, sisanya itu baru berarti keuntungan bersih teman-teman. Nah, misalkan teman-teman partneran, ya. Dari modal ini teman-teman gabungan berdua. Berarti dari net profit itu tinggal 50% buat si A, 50% buat si B. Tetapi kita sudah misahkan dulu. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali karena kita modal sendiri misalkan, itu kita lupa untuk menyisihkan modal itu. Sehingga sekian lama kita punya usaha, ya memang ada untungnya, tapi kok modal yang kemarin gua taruh ini nggak balik-balik nih. Ya, kayaknya kok gua nggak untung gitu. Nah, tapi kan memang sebenarnya bukan nggak untung, hanya salah dari manajemen. Nah, jadi buat teman-teman semua, usahakan ketika kita berbisnis itu semuanya harus dicatat, harus ada pencatatan ya. Misalkan ada beberapa pengusaha itu yang misalkan merencanakan usahanya itu untuk 5 tahun atau 10 tahun. Nah, untuk 10 tahun. Nah, jadi mereka itu drop uang, misalkan menyetorkan uang itu untuk persiapan 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini ya mereka itu kayak nabung lah, berinvestasi ya. Nah, 10 tahun ini. Nah, dari 10 misalkan 10 miliar drop pertama. Ya, misalkan untuk startupnya, jadi dalam bisnis itu ada startup modal awal. Misalkan modal awalnya 5 miliar. Nah, yang 5 miliarnya lagi itu nanti akan bertahap. Misalkan kalau ada kebutuhan hal tertentu yang memang harus dikeluarkan, maka diambil lagi. Nah, dari modal yang di store sekian lama ini, yang sekian banyak ini, itu ada yang bisa di store bertahap. Tapi kalau buat kita lah, misalkan usaha roastery, usaha coffee shop yang kecil-kecil, ya biasanya kita hanya drop modal pertama. Ya, misalkan modal startupnya aja mulai usahanya, karena kan kita nggak punya banyak duit. Nah, jadi tapi tetap pencatatan harus jelas. Misalkan beli apa ada bondnya, ada kwitansinya, didata, dicatat, sehingga teman-teman bisa dengan mudah men-tracknya atau mengecek segala sesuatunya. Ya, jangan menyepelekan sekecil apapun. Misalkan, saya jalan ke A naik ojek, atau juga ke depan saya bawa mobil beli bensin pakai uang modal misalkan, itu nggak dicatat. Nah, itu pelan-pelan walaupun misalkan nominalnya 100.000, tapi kalau diakumulatif dalam jumlah yang banyak, ini jadi besar nominalnya. Jadi tetap teman-teman mesti dalam bisnis itu dicatat semuanya. Bukan berarti kita pelit, tetapi ini untuk memudahkan kita untuk mengkalkulasikan. Nah, jadi itu yang disebut dengan ROI, Return of Investment.
Nah, kalau misalkan return on investment-nya sudah selesai, dari modal contoh ini 1 juta ini sudah selesai, ini udah kembali semua. Nah, berarti ada disebut dengan book value. Jadi istilahnya usaha teman-teman itu nilainya sudah nol, udah untung doang gitu, udah tinggal untung doang. Kalaupun misalkan tutup, ya teman-teman nggak rugi karena modalnya udah balik. Jadi nilai mesinnya kalau misalkan dulunya beli 100 juta mau dijual 50 juta udah untung. Alat-alat yang lain misalkan teman mau tutup nih gitu kan. Nah, saya nggak berjalan kopi lagi, tapi modalnya udah balik. Nah, teman-teman menjual, misalkan mau dioper ke orang 50 juta, 50 juta sudah untung sendiri. Karena modalnya sudah diambil. Nah, jadi itu yang disebut dengan return of investment. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa agak sedikit terbuka wawasannya, sehingga ketika mulai bisnis, bisa lebih terencana. Ya, dan bagaimana cara mengembalikan modalnya. Oke, so teman-teman, sampai di sini dulu video yang bisa saya sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mensupport channel ini. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Erisan di cerita seputar kopi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Indonesia.